Percaya atau tidak, ada 3 tokoh di Lombok yang mengaku punya kekuatan sakti dan berjanji mengusir kompeni Belanda di Lombok. Siapa mereka? 3 gerakan datu-datuan di Lombok. Nomor 2 pemimpinnya seorang perempuan sakti. Dalam buku Lombok, Penaklukan, Penjajahan, dan Keterbelakangan 1870-1940, sedikitnya ada 3 gerakan datu-datuan yang pernah ada di Lombok. Pertama, di tahun 1910, seorang sudra di Cakranegara mengabarkan ke seluruh rakyat Lombok bahwa putra mahkota Mataram, anak Agung Ketut Karangasem, telah hidup kembali. Ia menjelma menjadi burung Garuda, dan bersama-sama dengan rakyat Sakra dan Praya, Ketut akan membebaskan rakyat Selaparang dari penjajahan kompeni Belanda. Kedua, pada tahun 1920 di Sakra, seorang perempuan yang mengaku sebagai Dewi Anjani telah menjanjikan rakyat Sasak bahwa setelah ia resmi dinobatkan menjadi ratu, ia akan mengembalikan kejayaan Selaparang dan mengusir Belanda dari tanah Lombok. Ketiga, pada tahun 1927 di Jonggat, seorang petani bernama Amak Sumikir memproklamirkan dirinya sebagai Jayeng Rana. Dengan senjata saktinya yang bernama pelor emas, mimismas, ia berjanji akan mengusir Belanda dari bumi Lombok. Kamu pernah dengar tradisi Mesiat di Lombok? Atau kamu belum tahu apa itu Mesiat? Mesiat adalah duel 1 lawan 1 dengan menggunakan senjata tajam, biasanya untuk mengakhiri sengketa antara 2 orang yang tidak bisa didamaikan lewat jalan musyawarah. Jika di Madura ada carok atau si gajang lalang lipa alias sarung-sarung di Bugis Sulawesi Selatan sana, maka Lombok punya Mesiat. Mesiat akan diambil jika proses perdamaian tidak kunjung menemukan kata sepakat. Jalan terakhir adalah duel mengadu nyawa. Bagi pelaku Mesiat, berkalang tanah lebih terhormat daripada menanggung malu seumur hidup. Kisah Mesiat di suku Sasak yang cukup epik terekam pada buku berjudul Haji Lalu Serinati, sebuah buku yang menceritakan pengalaman Haji Lalu Serinati saat menjadi kepala distrik Jonggat pada kurun tahun 1932 sampai dengan 1945. Dikisahkan seorang lelaki dari daerah Rambitan Pujut menjalankan aksi Mesiat dengan tetangganya. Tetangganya ini diketahui telah menodai istri sahnya. Sang lelaki ini pun kemudian mencoba membunuh tetangganya ini. Namun belum sempat mengakhiri nyawa tetangganya ini, si lelaki keburu ditangkap polisi. Diceritakan si lelaki kemudian masuk penjara. Saat keluar dari penjara inilah si lelaki kemudian mencari pria yang telah menodai istrinya itu, dan ternyata mereka telah menikah. Pada sebidang tanah sawah, si lelaki kemudian dengan sopan menantang si pria untuk Mesiat. Sabek Semeton, aku datang seperti janjiku dulu. Soal di antara kita yang belum selesai, mari kita selesaikan pagi ini. Inji Semeton, saya juga sudah lama menunggumu, izinkan saya mengambil senjata saya dulu, jawab tetangganya itu. Di akhir cerita, pria yang menodai istrinya ini kemudian meninggal dengan luka di leher. Benarkah penganut Watu Telu hanya berpuasa 3 hari saja pada bulan Ramadan? Tidak hanya puasa, Islam Watu Telu seringkali dianggap hanya melakukan sholat hanya dalam 3 waktu saja, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Untuk puasa, selain hanya dijalankan oleh kiai saja, kelompok Watu Telu seringkali dianggap menjalankan puasa hanya 3 hari saja, yaitu pada permulaan, pertengahan, dan penghujung bulan Ramadan. Dalam buku Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740-1935 karangan Jamaluddin, sedikitnya ada 3 teori populer yang menyebut asal-usul ajaran Watu Telu. Pertama, kehadiran Watu Telu disebabkan oleh kesalahan para mubalik pembawa Islam yang meninggalkan Pulau Lombok lebih awal sebelum ajaran Islam disampaikan secara lengkap, sempurna, kepada masyarakat Sasak. Kedua, adanya upaya pengaburan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Pedanda, pendeta Bali terhadap masyarakat Sasak pada awal-awal masuknya Islam di Lombok. Ketiga, terbentuknya ajaran Watu Telu karena ketidaktegasan para mubalik Muslim untuk menolak ajaran-ajaran pra-Islam lokal dalam masyarakat Sasak. Sedangkan bagi penganut Watu Telu, semua pandangan yang menyebut mereka hanya sholat 3 kali dan puasa hanya 3 hari saja di bulan Ramadan adalah kekeliruan semata. Bagi mereka, Wetu itu berasal dari kata Metu, yang berarti muncul atau datang dari, sedangkan Telu artinya 3. Secara simbolis, hal itu mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul, Metu, melalui 3 proses, yaitu menganak, melahirkan, bertelur, menteluk, dan berkembang biak seperti tumbuh-tumbuhan, mentiuk. Sedangkan Amak Riajim yang merupakan penghulu adat Bayan seperti dikutip dari Vice.com menolak stigma bahwa Watu Telu hanya melaksanakan sholat 3 kali dan puasa 3 hari saja. Amak Riajim menegaskan bahwa Watu Telu menurutnya bukan agama dan bukan adat, melainkan konsep filosofis. Watu Telu ini mengamati keberadaan manusia ada di dalam 3 alam. Pertama, alam rahim atau kandungan, kedua alam dunia, dan ketiga alam akhirat. Unsur ketiga inilah yang memenuhi dunia dan alam semesta ini.
yang mengisi dunia ini. Telu hanya berpuasa 3 hari saja pada bulan Ramadan? Tidak hanya puasa, Islam Watu Telu seringkali dianggap hanya melakukan sholat hanya dalam 3 waktu saja, yaitu subuh, maghrib, dan isya. Untuk puasa, selain hanya dijalankan oleh kiai saja, kelompok Watu Telu seringkali dianggap menjalankan puasa hanya 3 hari saja, yaitu pada permulaan, pertengahan, dan penghujung bulan Ramadan. Dalam buku Sejarah Sosial Islam di Lombok tahun 1740 sampai 1935 karangan Jamaluddin, sedikitnya ada 3 teori populer yang menyebut asal-usul ajaran Watu Telu. Pertama, kehadiran Watu Telu disebabkan oleh kesalahan para mubalik pembawa Islam yang meninggalkan Pulau Lombok lebih awal sebelum ajaran Islam disampaikan secara lengkap, sempurna, kepada masyarakat Sasak. Kedua, adanya upaya pengaburan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan oleh Peganda, pendeta Bali terhadap masyarakat Sasak pada awal-awal masuknya Islam di Lombok. Ketiga, terbentuknya ajaran Watu Telu karena ketidaktegasan para mubalik Muslim untuk menolak ajaran-ajaran pra-Islam lokal dalam masyarakat Sasak. Sedangkan bagi penganut Watu Telu, semua pandangan yang menyebut mereka hanya sholat 3 kali dan puasa hanya 3 hari saja di bulan Ramadan adalah kekeliruan semata. Bagi mereka, Wetu itu berasal dari kata metu, yang berarti muncul atau datang dari, sedangkan telu artinya 3. Secara simbolis, hal itu mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup muncul, metu, melalui 3 proses, yaitu menganak, melahirkan, bertelur, menteluk, dan berkembang biak seperti tumbuh-tumbuhan, mentiuk. Sedangkan Amak Riyajim yang merupakan penghulu adat Bayan seperti dikutip dari Vice.com menolak stigma bahwa Watu Telu hanya melaksanakan sholat 3 kali dan puasa 3 hari saja. Amak Riyajim menegaskan bahwa Watu Telu menurutnya bukan agama dan bukan adat, melainkan konsep filosofis. Watu Telu ini mengamati keberadaan manusia ada di dalam 3 alam. Pertama, alam rahim atau kandungan, kedua alam dunia, dan ketiga alam akhirat. Unsur ketiga inilah yang memenuhi dunia dan alam semesta ini, yang mengisi dunia ini.